akan melawan Onyx. Sama-sama butuh poin. Yap. Dan jungler Pakito. Yang dimana berarti ya Albert akan bermain sebagai mid laner Kadita. Ini dia, kita sudah punya jawaban untuk draft dari Onyx sendiri. Akai Romer. Yap, itu dia. Untuk Akai menjadi Romer. Untuk Albert yang menjadi mid laner dengan penggunaan Kadita. Jadi sekarang kita mau tes suara dari EPL Arena pada suaranya. Wow, Albert dengan mid lane Kadita, Petrify yang pasti menjadi salah satu spell andalannya juga. Make sure bisa dapetin inisiasi yang bagus, namun Kairi. Pakito jungle kemarin sempat juga dipakai kan Om? Sempat dipakai. Dan itu yang kenapa kita bilang tadi kemungkinan Pakito bakal bermain sebagai jungler ya. Karena dia bakal lebih sering untuk melakukan rotasi ke gold dan juga ke XP. Dan satu lagi adalah bahwa dia tebal, dia sustain. Jadi kalaupun mau diharas ya nggak apa-apa. Iya. Apalagi dia punya retribution juga kan. Kalau yang biru dia bisa pakai movement speed tambahan. Lihat pokingan damage di tengah. Ini benar-benar bloody fight banget di area mid. Gak ada yang mau kalah. Dan untuk emblem sebenarnya Arlott ada penetrasi ternyata Om. Yes, main penetration ya. Rapture yang dipakai Tenacity dan juga Brave bersama dengan satu emblem fighter yang berarti bakal ada lagi untuk spell fam dia. Yang menarik sebenarnya dari kemarin. Kairi ini bermain dengan Trill, bukan dengan Rapture ya. Jadi bukan tanpa penetration tapi memilih untuk plus 16 dari adaptive attack-nya dia. Misalnya kita tahu lah. Bakal ada penetration juga yang bisa dimainkan dari emblem assassin yang dipakai oleh Pakito ini. Yap, Season Hunter gak lupa dia bawa juga ya, Meng, untuk Yes, mempercepat lagi apapun nanti dari pattern farmingan. Namun sekarang di bagian bawah, ada beberapa pergerakan yang sudah dilakukan oleh Nile, tapi dia pun masih berhasil kembali dengan satu quad shadow yang dia milikin. Weapon Master barusan untuk Nile. Artinya memang kalau ketika udah full item, Hayabusa ini bisa ngasih impact yang lebih dahsyat. Weapon Master High and Dry. Kenapa Weapon Master Om untuk Haya? Weapon Master untuk lebih kuat ya, sustain nanti untuk di mid atau late game-nya dia dengan tambahan 5% nanti dari damage-nya. Dan juga dia pakai Lethal Ignition di sini. Karena kita tahu bagaimana dari Shadow Kill-nya memberikan damage lebih dari 3 hit dan itu akan nge-trigger untuk Lethal Ignition. Yap, Lethal Ignition. Sekarang physical juga udah bisa ya. Bisa banget loh sekarang. Kalau dulu kita hanya melihat dari magical. Tapi ternyata sekarang dengan set emblem yang baru. Udah bisa pulang ke physical dan Baloy sudah level 4. Turtle sudah ada pergerakan dari look-nya. Langsung membuka, langsung mencari. Wah ini Turtle setupnya enak banget karena posisi Turtle-nya udah ditarik ke belakang. Tapi hati-hati, Boots ini punya final slash yang bisa bikin out position. Itu harus dicatat baik-baik. Dengan hero-hero yang seperti dipegang sama Geek, dia punya look, Fredrin itu call out position itu susah banget untuk recover lagi dari posisinya. Yes, dan belum lagi masih ada Keyboy yang bisa setup dengan satu heavy spin ya. Untuk menjauhkan semuanya. Lihat positioning zoning dari Keyboy, dia selalu ada di guard. Wah, Nile-nya mulai maju ke bagian depan, tapi sekarang first blood-nya pun langsung tercipta. Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Kairi, tapi Baloyski mencoba untuk bisa menarik dengan satu defense adjustment. Dan Keyboy memanfaatkan sedikit absorb damage-nya. Oke, Onyx. Lalu dia flicker. Onyx sudah mulai untuk memegang lagi nih tempo permainan yang sempat hilang mungkin kemarin. Dan sekarang sudah dikembalikan Albert yang bisa langsung match up sama teman-temannya Om. Yap, ini memang sudah sinkron ya. Dan tadi memang adalah zoning yang manis dari Keyboy dan memaksakan penggunaan dari Quad Shadow. Sehingga satu akses untuk escape kalau memang nggak di all in tadi oleh Geek Fam. Ini mereka akan ke pinch juga dan bakal diambil gratis tadi untuk turtle-nya. Yap, itu dia yang udah terjadi. Di mana sekarang di bagian bawah Baloy ya wes. Hanya nge-zoning aja. Talent prediction. Udah ada nyanyian lagi di sana. Terus, hore. 4 untuk Onyx, 2 untuk Geek Fam. Dan Pulung, seperti biasa. Oke, tapi kalau dari item dari Albert, ternyata dia nge-skip Flock of Destiny sepertinya namun Kairi. Yap, Kairi masih dengan satu Furious Hammer ya. Karena tadi dengan Rapture yang di-skip juga ya mungkin dia langsung akan melakukan buying ke Hunter Strike-nya. Pun demikian sama dengan Hayabusa. Jadi kita masih akan menantikan untuk item atau build Wah, itu dia udah ada satu lagi heavy spin dikeluarkan dan berhasil sudah mendapatkan Baloy yang tidak bisa berkutik, tidak bisa bergerak kemana-mana. Wah ini rotasinya cepat banget dari Onyx pun. Mungkin satu hal nih, kan gue kemarin sempat ngobrol juga sama salah satu pelopor Kadita Romer ya. Itu dari Godiva. Nah kalau Romer katanya Kadita ini bagus kalau memang langsung nge-skip Clock of Destiny. Tapi ini kan mid lane Om. Dia nge-skip Clock of Destiny. Gimana menurut pandangan Om? Sebenarnya gak ada masalah sih kalau nge-skip juga ya, karena memang yang diincar dari Kadita sendiri ini adalah burst damage-nya dia. Jadi kalau mau nge-skip selama ada penjagaan dari roamernya dan itu selalu bisa buka vision, dia bakal aman-aman aja. Okay. Apalagi dari Kadita dia juga masih punya skill escape. Ya, cukup menarik dan impactful juga masih ternyata ya. Sementara untuk Turtle kedua nih, dari setupnya Geek dan juga Onyx sama-sama ingin Turtle kedua. Mereka nggak mau kasih adanya contest free ataupun mirroring. Nah, poinnya adalah
Baloyski mungkin dengan defense judgment yang baik, mungkin aja Geekfam bisa. Weh, Wih. itu di mana? Kok udah ada Yabusa yang langsung menghilang, tapi sekarang Happy Spinnya connect lagi dan Baloy again and again menjadi korban. Di mana tidak akan ada satu rotasi yang akan dilakukan oleh pemain dari Geekfam untuk bisa masuk ke dalam area dari Turtle, dan Turtle-nya menjadi milik dari Onyx dan Purple Buff. Akan mereka invasi pula. 2 turtle dan dapetin 4 kill, namun invasi kembali. Buset, berantem lagi nih. Ada satu Federal Strike langsung dikeluarkan. Aboy yang mencoba untuk maju ke bagian depan kah? Tidak. Karena dia lebih fokus untuk bisa mengambil satu wave minion yang ada di outer turret yang dia milikin. Tidak ada retribution juga dari Kairi, itu mungkin satu hal yang bikin dia ya udah dilepas aja, tapi turretnya bisa didapatkan dan Luke kena pokingan yang lumayan sakit. Yap, ini dia 1v1 situation. Luke memiliki setengah bar HP, tapi sekarang dari audience prediction 69% untuk Onyx dan Albert. 31% untuk Kick. Sementara Albert sakit banget rock wave yang dimiliki, tapi sedikit lagi bisa didalam tubuh dari Baloyski itu sendiri, dan cewek mencoba untuk bisa mengejar masuk ke bagian depan, tapi Kadera masih berhasil selamat. Dan juga ada satu headbutt yang begitu baik dilakukan oleh K-Boy beserta dengan satu flickernya, tapi untuk sekarang langsung aja mengeluarkan shadow kill, dan itu pun masih belum bisa menumbangkan K-Boy di area tersebut. Dijagain Keyboy-nya tumbang dan sekarang Kairi yang masuk. Oke. Satu hit lagi. Nael masih mencoba survive di bagian depan dan cewek bisa mengeksekusi. Wow, itu Wow. dia. Tempo permainan dari Onyx yang berhasil mereka kontrol ya. Dan kita tahu bagaimana posisi dari Albert tadi yang menurutku cukup mengejutkan. Karena pemain Geekfam tidak ada yang menyadari bahwa ada Kadita di balik rumput sana. Dan dieksekusi gratis tadi. Damage-nya Om, damage dari Albert, damage Kaditanya itu benar-benar hanya menyisakan bahkan satu bar pun tidak. Betul. Mungkin ini yang tadi sempat kita bahas dari segi itemnya Om ya. Dia bisa ngasih damage yang lebih besar daripada Claw of Destiny yang scaling hitungan ya. Yes, jadi dia selama bisa jaga jarak, gak diganggu dan gak ada yang tahu di dalam rumput yang mana, Kadita pasti akan bisa nge-burst down satu hero. Apalagi kalau memang masih pegang Petrify. Iya, tapi itu posisinya dia di sana berapa lama coba itu tadi? Lama banget ya. Karena gak ada ganggu, gak ada yang buka juga dan gak ada yang sadar sama sekali dari Geekfam. Yap, dan sekarang Luke bisa aja masuk ke dalam satu zona yang bahaya. Untungnya bisa dia kabur. Masih aman. Sebenarnya lu punya dash juga gitu kan, dan lihat zona yang dipegang sama Onyx ini zona agresif, dan lihat lagi Albert. Buset, dah ada sebuah pertempuran lagi, tapi Kairi ada di dalam area tersebut, dan juga Shadow Kill langsung dikeluarkan. Kairi akan bisa langsung dihilangkan, benar. Phantom Shuriken tadi langsung dikeluarkan pula, dan sakit banget damage-nya, tapi Albert masih berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Cewek, Golden Sub sekarang dia punya, tapi berbeda look-nya 1v1 situation bersama dengan Butch, dan Butch masih terlalu kuat. Terlihat ada Nail dengan satu stiker yang sangat-sangat menggugah iman untuk bisa dikejar. Pertukaran yang sebenarnya untung untuk Onyx ya, tadi karena dia invasi, tapi kerugian Onyx adalah kehilangan Kairi di posisi yang buff-nya masih ada sebetulnya Om. Betul, Jadi betul. sebenarnya untuk zona yang dipegang terlalu agresif nggak sih tadi Om? Sangat-sangat agresif memang, dan itulah yang dicari oleh Onyx. Dan bahkan mereka rela untuk mengeluarkan semua source skill-nya untuk menghajar ya area purple dari Geekfam. Yap, akankah dengan satu Federal Strike ini bisa langsung menghilangkan Keyboy? Tidak. Masih cukup tebal, bahkan tadi hampir semua dari Federal Strike-nya masuk. Dan sekarang di dalam sebuah team fight, apa yang akan terjadi? Ini Turtle-nya udah nongol ntar lagi loh. Wait, Keyboy! Ada satu lagi, FSP dan juga Flicker tadi dikeluarkan. Tapi pada saat di bagian belakang, Luke harus melakukan Flicker dan juga kaburnya tersebut. Tapi Luke sedikit lagi yang tersisa. Bahkan ada satu Battle Mirror Image tadi dari cewek itu bisa menyelamatkan dirinya. Plus Nail. damage ke arah dari Turtle. Dan sekarang pertemuannya kembali terjadi. Nail masih ada kuat Shadow. Nyaris banget tadi, dia ada di posisi yang enak banget. Visionnya terbuka, bisa aja nge-steal, tapi ternyata timing yang salah membuat akhirnya gagal. Albert di bagian top lane coba untuk ngambil Petrify-nya keluar, masih bisa digocek oleh Kadera. Yap, dan ini merupakan posisi yang sulit untuk Geekfam karena secara junglernya juga sudah beda 2 level. Ada perbedaan dari damage untuk retribution yang bakal dipakai nanti. Dan ini berat nanti kalau dari Geekfam akan mencoba untuk mengkontes Lord yang pertama. Apalagi dengan posisi zoning out yang sedang terjadi sekarang. Gimana dengan turretnya Om? Ini Geekfam nggak dapetin satu turret pun. Yap, itu dia yang membuat mereka berat. Karena setiap kali mereka lagi mau coba buat keluar, mereka harus bisa ngecek rumput yang mana yang kosong. Dan rumput itulah yang menjadi senjata bagi Onyx sekarang. Siapa yang bisa buka rumput dari Geekfam kecuali Luke? Yap, dan ini adalah satu metode baru lagi dari mid lane Om ya. Ini Kadita. Dia masih sering berada di dalam rumputan, tapi dia juga harus memikirkan bagaimana dari pattern farmingnya. Betul. Dan untuk Kadita sendiri tadi Genius One first item, Clock of Destiny setelah itu. Yap, ini dia auto turret-nya sudah berhasil tumbangkan, tapi what happened? Baloy berhasil didapatkan di tempat yang lain. Niatnya flanking sebenarnya tadi ke arah belakang. Dia coba untuk nge-backstep ya dengan satu tarikan Divine Judgment, mungkin bisa untuk cari momen. Tapi tengahnya hancur, invasi dari Purple Buff dan Orange Buff yang dimiliki oleh Geekfam. Ini akan lebih terbuka lagi nih Om. Yes, dan ini berarti ya Geekfam-nya mereka mau gak mau harus nunggu atau mereka harus main 5 juga atau split push bahkan. Heavy spin-nya gagal.
Heavy spinnya tidak bisa untuk menambah. Tapi sekarang ada Luke langsung saja mencoba untuk maju ke bagian depan. Tapi ceweknya masuk ke bagian belakang dengan Blazing Blade. Dan ditarik lagi dengan Defense. Tapi tidak ada follow up DP di area tersebut. Ini kan Battle Mirror Image, dia pun selamat lagi. Ceweknya mencoba untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi ternyata tidak. Karena sudah ada Nile di bagian belakang mencoba untuk bisa melakukan cewek. Tapi ceweknya berhasil langsung dirembukan. Kairi ingin maju lagi ke bagian depan. Dengan stack merah seperti ini, siapa yang mau maju? Satu tumbukannya begitu berarti. Mungkin double jab dan knockout strike ini bisa langsung bikin Nile juga benar-benar kena knockout. Nah, Lord yang muncul dengan keunggulan jumlah dari Geek Farm, dia bisa setup. Dia bisa setup dari arah Lordnya, namun kayaknya nggak bakal dikasih lepas sama Onyx. Dia punya Keyboy juga nantinya yang masih ada flicker. Walaupun heavy spin masih delay, mungkin waktunya akan dibeli dulu nih sama Keyboy yang nge-scout di arah depan. Ya, dan bahkan kalau Geek Fam mereka mau coba buat protes Lord yang seperti ini ya. Ini retributionnya kemungkinan bisa dipegang oleh Onyx karena ya itu tadi perbedaan retribution yang sedang dipegang oleh Kairi sendiri. Ya. Jadi hanya sedikit bait dari Geek Fam agar ada inisiasi yang bakal dimainkan oleh Onyx. Nile-nya show di bawah. Iya, Nile terlihat di area bawah. Sekarang Turtle langsung, Turtle Lordnya langsung aja di-set juga oleh pemain dari Onyx di area tersebut. Wow. Ini bahaya juga sebenarnya karena Luke di bagian depan kena pokingnya sama cewek. Sakit banget dan bakal dikomit. Wow, pertempuran terjadi. Dan Lordnya berhasil diambil oleh Onyx. Dan mereka semua pun langsung mundur teratur karena tidak ingin lagi melakukan sebuah team fight. Tapi Kairi memancing-mancing, dia sengaja jalan tersendat-sendat. Gimana ya? Agar dikejar gitu. Apakah ini misplay Om dari Geek Farm yang memang mereka coba setup? Nile nge-show di bawah, Onyx muncul berlima, ia langsung di take over Lordnya Om. Iya, apalagi kan Hayabusa dia susah ya, bukan seperti Ling yang punya mobilitas tinggi untuk langsung membackup di Lordnya. Dan ya, dari Geek Fam ya sedikit mungkin kesalahan, tapi ya niat dari mereka adalah split push tadi. Dan ternyata ya langsung dikomit juga oleh Onyx dan akhirnya Lordnya jatuh ke tangan Onyx. Dan ini tinggal bagaimana defensive mechanism dari Geek Fam kalau mereka mau mencoba untuk bertahan. Dan dengan Lord yang pertama seperti ini, seharusnya masih bakal bisa ditahan oleh Geek Fam. Oke. Dan Lord yang belum enhance juga kebetulan sementara di bagian depan Keyboy. Dia cukup strong, dia bisa cari momen walaupun tidak ada flicker. Dia masih bisa pakai headbutt-nya ke depan. Dan jangan lupa sisi dari Onyx ini banyak banget. Dia punya Keyboy yang pasti dengan heavy spin. Dia punya Pakito bahkan knockout strike-nya juga ada sedikit sisi. Dan jangan lupakan Boots. Boots yang dari tadi lumayan free. Menurutku bisa banget nih kalau berani tuker dia bisa dobrak ke arah depan. Yap, ini pun tertarik dengan satu Divine Judgment. Tapi sekarang ada flicker Divine Judgment langsung ditarik dan Keyboy selesai. Keyboy finish di area tersebut. Nile, flanking dari Nile. Masih belum mendapat target sepertinya, masih belum mau dibalikin lagi. 4 lawan 5, kondisi saat ini tidak ada best start yang hancur dan Nile masih mencari target Albert ternyata. Yap, Rockwave harus terpaksa dikeluarkan tapi ternyata Nile masih berhasil selamat. Udah ada pergerakan lagi dari Luke yang mencoba untuk bisa mengejar langsung Albert dan juga memberikan damage ke arah Albert. Tapi pertempuran kembali terjadi bagian belakang. Kadera berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Aboy langsung kaburkan wing by wing bahkan Nile-nya hanya memiliki 1 bar SP dan dia pun udah nggak kondusif lagi. Harus menghilangkan wave minion dan dia harus masuk untuk regen SP-nya. 2 yang harus hilang dan hampir saja flicker dari Boots barusan hampir bisa dapetin Nile tapi masih bisa mundur dengan Watch Shadow-nya. Sementara untuk sekarang nih poin dari Geek Fam, apa yang harus dilakukan Geek Fam? Buka zona kah? Atau mereka harus maju perlahan kah? Ya betul, dari Geek Fam mereka harus split push sih, salah satu jawaban mereka ya sekarang. Karena mau gak mau, suka gak suka. Yap. Mereka sedang ketinggalan level, mereka sedang ketinggalan item juga. Jadi mereka harus bisa mainin tempo. Mungkin seperti tadi, di mana Albert yang diincar, menurut itu bukanlah target yang tepat juga. Karena Albert masih bisa kabur tadi. Kita langsung menuju ke Land of Down kembali. Lanjut. Masih semangat juga pastinya. Dari keduanya masih dengan 5 membernya kali ini udah spawn juga dari Baloy. Nah, ngebuka zona di bagian objektif. Mungkin itulah poin yang harus dilakukan oleh Geek Farm dari sekarang. Ini dari Nile sendiri juga langsung diawasin oleh Luke terus-terusan ya Om ya. Yes. Nile menjaga di area sebelah kirinya dan area sebelah kanannya kemungkinan besar tidak akan ada siapa-siapa. Barulah Nile bergerak di area tersebut. Menarik banget, apalagi kalau dari Lord yang selalu di setup oleh Geek. Ditarik ke arah belakang dan Baloy konsil ke arah depan. Yap, udah ada 1 orang tapi Heavy Spin malah langsung menjebak. Baloy di area tersebut, Baloy yang konsil. Malah Baloy yang langsung hilang. Karena begitu baik yang sana dilakukan oleh pemain dari Onyx. Tapi sekarang PDS langsung dikeluarkan bahkan Penetrace. Ada Kibo yang hilang pula, tapi Nile terjebak dari tersebut sedikit lagi dari sasa Nile. Masih ada 1 quad shadow tapi itu pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. 3 orang sekarang di area dari Lord. Langsung lejap Albert mencoba untuk ngezoni dan juga membuat 2 orang ini harus pulang. Iya, Albert langsung ambil posisi flanking. Lordnya dikuasai oleh Onyx. Onyx mulai mendominasi saat ini. Menunggu 3 member yang spawn. Dan mungkin ada 1 pick off yang di cancel tadi Om ya berarti sama Keyboy. Ya, dimana Baloy tadi dia sudah konsil ya. Cuman memang Heavy Spin yang menjauhkan dan bahkan nge-reveal kembali
bagaimana ya positioning dari KJ, dan itu yang membuat akhirnya Gigfam mereka harus merelakan Lord tadi. Mereka less manpower, mau gak mau harus mundur. Apalagi tadi dari Nile-nya juga ke-pick. Oke. Untung Lordnya masih belum langsung spawn juga. Lordnya akan menunggu di next wave baru spawn. Nah, untuk defense-nya sendiri nih Om. Gigfam, dia punya high ground defense yaitu Aboy. Dan gak tumbang sama sekali nih dari Aboy nih. Untuk ke belakang Aboy mancing cewek maju. Cewek bisa di counter langsung gak sih Om? Ya, sebenarnya Aboy memang gak tumbang ya. Cuman kita lihat perjuangan dari Baloy sih. Baloy di sini menjadi badan terus-terusan. Dan dia gak boleh dibiarkan sendirian seperti itu terus-menerus. 08 ya track record yang buruk lah untuk Kaja. Apalagi kan ya kita tahu Kaja sekali tarik dengan defense judgment. Di mid game, apalagi di late game ya wajib untuk dapetin satu. Oke, dan Lord yang sudah enhance ya, ini akan masuk ke arah bottom lane. Untuk pushnya nggak terlalu rapih dari Onyx, memang nggak 3 lane, tapi untuk bottom lane tuh bisa hancur juga. Dan Lordnya bisa di-clear seharusnya, menunggu inisiasi nih. Apakah Boots atau mungkin Kiboy yang akan maju duluan? Yap. Kiboy sudah ada di dalam Baloy, area Baloy. tersebut. Tapi itu pada berbeda Baloy. Satu orang langsung ditarik begitu saja. Udah di portalnya pecah. Tapi sekarang satu orang tersebut Kairi masih berhasil kabur. Walaupun ada Vector yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia pun masih berhasil selamat. Tapi ceweknya memberikan cewek begitu menyakitkan. Burstnya sedikit lagi habis 1 SP-nya lagi tersisa. Andai tadi ada 1 basic damage dari Kader. Tapi Kader mulai flicker ke bagian depan. Dan cewek berhasil dihancurkan. Defense yang masih bisa dilakukan oleh Gigfam, masih bisa di defense. Sekarang kondisi yang sama, 3-3 dengan Luke dan juga Nile yang tumbang. Nile-nya kena heavy spin Om. Ya selalu sih. Dari Kiboy yang memecahkan semuanya ya. Dimana heavy spin-nya yang mendapatkan target bagus terus-menerus. Dan ini follow up dari Onyx yang harus kita acungi jempol. Karena selalu juga ada follow up dari belakang yang akhirnya menumbangkan Nile. Iya. Dan dari replay kita lihat mungkin tadi inisiasinya dibuka sama Onyx. Tapi ada dibuka Magik, tapi ada Immortal kan? Ya, dan juga lihat bagaimana dari Kiboy-nya langsung menjepit dengan heavy spin-nya. Dan follow up-nya Onyx ini yang harus ditakuti oleh Gigfam. Mereka nggak bisa berharap hanya ada 1 atau 2 pemain dari Onyx. Mereka pastinya harus sudah menduga bahwa bakal ada all-in dari tim Onyx. Ya, dan seperti ada miss barusan ya, dari BMI, Battle Mirror Image, dari cewek dia ke arah tengah dan Kadera yang tahu udah nggak ada WON, langsung di-flickerin, nggak pakai ragu sama sekali. Yap. Oke, dan kita reset kembali game ini. Hanya ada 2 bestars dari Gigfam yang harus tumbang. Ini, buset dah, Gigfam belum dapat turret sama sekali Om. Yap. Belum. Satu pun ya. Masih bersih ya. Dan bukan Immortal yang dibeli oleh Kairi. Tapi dia ngebayanya itu ke Brute Force Breastplate. Karena udah delay juga tadi Immortalnya ya. Betul. Lagi pecah juga ya tadi ya. Tapi ya sisanya ya ini adalah item-item jahat terutama buat Albert ya. Divine Glaive ada, Holy Crystal ada. Kita tahu lah seperti apa nanti damage-nya ketika mengenai hero-hero yang tipis. Yap, tapi kedua marksman mereka udah full item loh untuk sekarang. Dan juga sekarang Albertnya pun langsung hilang dengan sangat-sangat cepat. Tidak ada bantuan sama sekali yang bisa diberikan. Karena Albert menghilang dengan begitu cepatnya. Lordnya kembali di setup lagi dan lagi-lagi dipegang Final Slash keluar Boots. Buset, Final Slash sakit banget. Balik mencoba untuk maju ke bagian depan dan Red Ramadi masuk ke dalam tubuh dari Kairi. Tapi ada Aboy di bagian belakang mencoba untuk langsung masuk dan juga memberikan damage-nya. Tapi itu pada berbeda, ada Nile yang set up posisi. Melihat dari kejauhan belum mau untuk memunculkan dirinya. Karena Kadera ditugaskan, Kadera diwajibkan untuk bisa memberikan damage baru. Executor Revolution dari Nile itu sendiri. Ditarik dan sakit banget stunnya masuk semua blessing duet dari cewek yang langsung di counter. Lordnya bisa di secure, Nile bisa dapetin 1 kill, hanya bisa ngebait dari Immortalnya saja. Dan sekarang Gigfam harus defense kembali. Yap, itu dia. Sekarang Gig harus defense kembali Om. Iya. Dan itu dia tadi memang Lord yang bisa di-counter oleh Gigfam ya. Cuman opening tadi sekali lagi dari Boots yang berani untuk langsung maju ke depan untuk meng-cancel pergerakan Aboy agar gak ada Fender Airstrike yang lebih lama lagi bisa dilepaskan. Dan ya dari Onyx, Albert jangan sampai keculik seperti tadi juga ya, yang kita bahas di awal ya. Siapa sih yang paling bagus untuk diculik? Ya salah satunya adalah Albert. Ya, karena tanpa adanya burst damage yang besar, dari Gigfam mereka bakal stay dengan 5 pemain. Ya. Mungkin dia nggak boleh ngebuka rumput lagi, dia harus stay di posisi yang enak banget. Dan sekarang push yang dilakukan oleh Onyx, Final Slash nampaknya. Buset, Final Slash-nya langsung connect tapi Feather Eye Strike langsung dikeluarkan. Coba lihat, Nile-nya menghantarkan damage tapi masih ada 1 Winter di dalam tubuh. Dari Kairi dan shutdown pun tercipta. Hayabusa pun harus menerima hasil yang sama karena 1 untuk 1 dari masing-masing jago sudah menggila. Kadera sekarang punya Roscoe Meteor. Tapi Baloski berusaha untuk pergi dari tersebut walaupun tadi ada damage dari Roscoe sudah masuk ke dalam tubuhnya dan Lordnya masih berhasil
masih ditahan begitu saja. Harus ditahan, harus sabar dulu karena Onyx belum bisa menabrak masuk secara habis dari Bestara utama. Yang dimiliki oleh K-pop dan juga ditarik dan Levi Jumbo, tapi pada saat itu kembali K-Boy masih berhasil selamat satu yang terakhir. Dan juga K-Boy masih berhasil kabur dari area tersebut, tapi tidak untuk Bun karena Bun sama kehilangan the plastic duet dikeluarkan oleh cewek. Geek Fam masih bisa mendefense kembali, masih strong. Kehilangan best turret di mid lane bukan menjadi akhir. Nile, pertukaran yang sangat-sangat ajaib. Bisa dapetin kill ke arah Kairi yang udah pakai Winter Om. Wow, ya. Dan dari Geek Fam sekarang mereka tinggal menahan ya. Karena sebenarnya dengan sama-sama item yang sudah selesai seperti ini, tinggal seberapa konsisten mereka untuk tidak membuat kesalahan. Ketarik lagi nampaknya Pak. Ya, gak bisa. Untuk Albert, apabila Albert yang ketarik ini, possibility untuk dia hilangnya gede banget. Late game. HP-nya lembut banget masalahnya. Wow. Oh ini Strike push kah? ini bahaya banget. Weh, tuh ada konsil, tapi masih gagal. Ya, dia gak ada tariknya juga baru dipakai tadi buat ngambil ke arah Albert. Dan best turretnya terekspos di area mid masih belum bisa untuk didapatkan juga. Geek Fam bisa dapat momentum yang sangat-sangat baik. Lihat dari goldnya. Dari perbedaannya tadi hampir 8.000 max-nya. Sekarang mulai ditarik Om ke angka bahkan hampir 2.000 doang. Ya ini sudah menginjak di late game ya. Jadi satu kesalahan sekecil apapun ini akan nge-punish tim yang harus terpick off tadi. Dan ya harga mahal harus diberikan oleh Onyx sekarang dan mereka harus berhati-hati banget ya. Secara dari tim Onyx mereka belum menemukan cara untuk bisa menumbangkan Aboy. Ini adalah pemain yang selalu bisa menjaga jarak semenjak tadi dan kita belum melihat siapa yang berani untuk melompat ke belakang. Karena Aboy pengawalan dia ini sangat ketat. Di sampingnya misalnya ada Luke atau bahkan ada Baloy sendiri. Oke. Objektif selanjutnya Lord yang sudah evolve ada di arah top lane. Ini bottom lane akan menjadi pressure juga karena Onyx dia udah hancurin best turret dari Geek Fam. Maka Super Minion akan menjadi pressure tersendiri. Lihat, Minion di bawah menang dari Onyx. Tapi tanpa ragu Geek Fam dia masih langsung ke setup ke arah Lordnya. Nggak boleh sampai Lordnya dipegang sama Onyx. Apalagi Luke lumayan sustain buat tahan damage dari Lord. Dia nggak ada masalah. Tapi inisiasi dari Onyx. Perhatikan K-Boy. Karena K-Boy dari tadi selalu bisa dapetin momen dengan flickernya ke arah Nile. Yap, K-Boy yang mulai maju perlahan tapi pasti nih Om. Ada pergerakan Nile tadi. Ya saling tunggu sih dan ini nunggu inisiasi. Weh, di Bajal Jump ditarik tapi udah ada satu final slash. Menggagalkan hal yang begitu baik yang sudah disusun oleh K-pop. Tapi baru sadar Weh langsung diangkat itu saja. Ceweknya masih berhasil kabur di atas tersebut. Dan juga Albert berhasil mendapatkan Nile. Tapi cewek untuk kali pula 9 tidak ada DPS lagi dimiliki oleh pemain dari Onyx. Sedikit lagi tapi ada satu Rider Rapati yang tidak kena. Bursia bisa kan dia bertahan masih modern Rapati tapi Bursia berhasil langsung dihilangkan. Ada dua player yang hilang dari Onyx sekarang tapi Lordnya bisa saja diamankan oleh K-pop karena Onyx begitu mengeri untuk masuk ke dalam setup ini. Wah nggak dikasih lepas kayaknya karena ada Kairi yang punya power dari Retribution dan udah mulai dibuka lagi oleh K-Boy. Di bagian depan dia cari vision ditarik Pak. Wow, efek kedua dari Lord tadi mengganggu itu semuanya. Ada Kairi di area tersebut, Reda Rapati tapi K-Boy-nya masih berhasil selamat. Bahkan Albert kali ini Kairi. ingin maju ke bagian depan tapi Kairi mencoba untuk bisa sneaky peeky. Albert, Rockwave dikeluarkan Balai mencoba untuk maju, mencoba untuk bisa mendapatkan tapi Lordnya belum kereset sejauh ini dan sekarang waktunya Lord kereset. Semuanya pun terulang kembali. Ke reset Lordnya, Geek Fam harus mundur. Yap. Top lane dan bottom lane yang masih nggak rapi. Ya menurutku memang ini adalah keputusan yang diambil oleh Geek Fam bagus ya. Karena kita melihat bagaimana untuk top dan bottom lane ini lagi di-push oleh minion sebenarnya. Kalau mereka memang masih memaksakan, ada kemungkinan mereka bisa dapetin Lord. Tapi ada kemungkinan kecuri. Dan kemungkinan kecuri ini yang tidak ingin didapatkan oleh Geek Fam. Apalagi Kairinya masih ada dan posisinya nggak kedetek tadi. Nggak ada yang bisa buka juga. Kondisinya sisa ada Kadera dan juga Aboy tadi yang megang Lordnya. Kalau Kadera buka vision, itu akan instant kill juga dari damage Kairi harusnya cukup. Dan sekarang menjadi sama lagi. Menjadi turun lagi temponya. Setup dari Lord mungkin dilakukan oleh keduanya. Tapi nampaknya Onyx nggak mau megang Lord. Ya. Dia nggak punya sustain hero ya. Onyx bakal menunggu dulu ya. Menurutku ya yang terbaik adalah menunggu bagaimana pergerakan dari Baloy juga. Karena berulang kali, setiap kali ada yang bisa dipatahkan oleh Geek Fam adalah ketika inisiasi dari Baloy mulai. Dan dia berhasil untuk narik satu dan dieksekusi pemain tersebut. Oke, Nile udah show di arah top lane. Posisinya udah ke-expose dan Onyx udah dapat sedikit informasi. Tapi banyak banget bush yang belum dibuka dan posisi 3-2 mungkin bisa jadi dilakukan oleh Geek Fam juga. Sementara damage utama dari Nile ini harus benar-benar on target. Jangan ke arah cewek karena masih ada Wind of Nature. Mungkin ke arah Albert ataupun ke arah Kairi langsung straight ke arah belakang. Oke, tapi kalau kita bahas seperti itu ya, Onyx mereka juga masih less damage loh tadi. Ketika ada Blazing Duet yang dipakai selama masih ada Wind of Nature aman saja. Buset, Baloy masuk ke dalam sebuah lebay begitu mengerikan dan hilang.
Cewek dan langsung hilang. Tidak ada DPS dan ini ada kesempatan yang baik untuk Gigfam. Mereka bisa melakukan sebuah tim baik itu baik. Tapi Nael ada satu one shadow tadi bisa untuk mengucai dan Bunsai langsung down. Menit ke-24 coba lihat respawn time-nya 65 detik. Lordnya, What? Nael! What? Nael hilang, gak ada power retribution. Gigfam, dia masih pede dengan langsung setup ke arah Lord, namun harus ada satu player yang ditugaskan untuk mundur ke arah belakang dan lihat posisi dari Kairi yang dicari terus-terusan Baloyski. Dia nggak dapat informasi dan wow, terbuka nampaknya semua mata langsung menuju ke arah Kairi. Yap, ada satu flicker tadi keluar oleh Kadera di virus Pesa, tapi sepertinya Kairi masih berhasil kabur dan sebut. Loh, Flicker berusaha untuk bisa langsung maju ke depan, tapi Kairi masih berhasil selamat. Bahkan kali ini Kipoila yang harus berkorban. Karena demi Kairi, Kipoila yang harus hilang di area tersebut. Lordnya kembali di setup, namun Albert ada di posisi yang sangat-sangat baik. Dia nggak terekspos, dia bisa makan ke arah Kadera ataupun Aboy. Udah mulai lah kelihatan nampaknya. Wah, kelihatan semuanya ketahuan sini. Tapi Luke langsung pasang badan, tidak mungkin Luke langsung hilang dengan satu rock wave dengan HP setebal itu. Ya. Lordnya tetap dipegang karena dari keduanya Kairi memang masih ada power retribution. Tapi jangan lupa Nael sebentar lagi spawn. Lihat pokingan damage dari Kairi ke arah Luke tuh nggak berasa dan Konsil mau dimakan nampaknya. Yap, itu dia Luke-nya langsung pasang badan depan. Tapi sekarang Albert harus melakukan rock wave-nya. Karena udah nggak kondusif lagi keadaan. Tapi Luke-nya tertinggal sedia di bagian belakang. Dan juga Kadera berusaha untuk bisa menghantarkan damage masuk ke dalam tubuh dari Lord. Tapi dari Luke langsung down. Tapi Baloski juga langsung hilang dia tersebut. Kairi agar dia bisa bertahan. Karena sekarang dari Baloski langsung hilang. Tapi sudah lejap lah, sudah Baloski sejauh ini. Kibonya pun langsung masih belum respawn sejauh ini. Dan juga Kairi again. Walaupun Kairi hilang, tapi untuk sekarang Albert tertinggal sendiri. Mereka kehilangan 3 player. 3 lawan 4 kali ini kondisinya karena Kiboy yang akan spawn sebentar lagi. Lordnya bisa diamankan oleh Onyx. Satu yang hilang Baloyski. Dan defense seperti apa dari Gigfam sekarang Om? Yes, ini Gigfam mereka bisa potong di depan ya sebelum membiarkan Lordnya masuk ke dalam base mereka. Karena Kairi tanpa Kairi dan juga Albert, ini damage-nya hanya mengandalkan cewek seorang diri. Tersisa Roamer dan juga Fighter yang hanya memiliki satu item attack dan sisanya adalah item defense. Jadi ini kita masih akan melihat menit 30-an, next Lord. Karena ini bakal ke-reset semuanya. Waduh, ini kayaknya memang pressure-nya bahkan ada di Gigfam loh. Dia bisa nge-flanking dan Kiboy yang harus buka semua bush-nya dulu. Mereka menang dari segi jumlah, apalagi dari damage deal-nya. Ini masih bisa dikuasain oleh Onyx dan Konsil dari Kiboy ke arah belakang seperti yang mau dimakan dari Luke. Yap, Luke-nya masih tahan badan bagian depan, tapi Kiboy Kadera heavy spin. Kadera masih dihancurkan, tapi sekarang masih ada Immortal di dalam tubuh dari Kadera. Akankah Kadera masih berhasil kabur dari tersebut, tapi Kadera gak sempat bisa menggunakan lagi karena WON-nya. Walaupun dia udah mengganti satu item tersebut, dan sekarang Lord-nya masih berjalan begitu bebas untuk bisa masuk ke dalam pertahanan dari Gigfam. Wah, Baloynya spawn, Baloy spawn, dan sekarang push-nya menjadi 3-man push dari Onyx. Baloynya udah langsung Konsil. Dia coba cari posisi flickernya gagal. Masih nggak dapetin target apapun dan bisa langsung counter oleh Boots. Wah, itu final strike belum ada dikeluarkan. Tapi sekarang Nail yang terkipas, Lordnya hadir, Federal Strike langsung digagalkan begitu saja. Bahkan sekarang ada Winter Trajan untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi Aboy tidak akan bertahan lebih lama lagi karena Lordnya sudah masuk bagian dan cewek sekarang dengan satu blazing duet. Onyx mengabarkan game yang pertama. Onyx yang bisa secure game pertama. Cukup dramatis. Gigfam dengan defense yang sangat baik, berkali-kali Lord langsung ngegempur kalah Gigfam dan itu bisa ditahan. Wow, oke, yang tadinya gue bilang mungkin kita akan melihat next Lord-nya. Tidak ada next Lord. Terlalu ke depan dan ternyata terpisah-pisah. Defense dari Gigfam tadi dan mengakibatkan mereka harus terculik satu demi satu. Dan sekali lagi, initiate dari Kiboy yang sangat-sangat mengagetkan. Heavy Spin dia mengunci satu hero dan akhirnya dengan 3 pemain mereka bisa naik ke atas mengantarkan Lord tersebut untuk memecahkan base dari Gigfam. Tenang. Best of 3 series masih ada kesempatan di next gamenya. Namun Onyx, ini apa kabar dengan Onyx nih? Dengan role yang baru banget diisi oleh Albert. Mid lane yang dia muncul dengan adanya Kadita. Out of nowhere, Albert yang kita tahu dia jungle, dia gold lane. Main mid, ternyata positioningnya lumayan bagus. Walaupun kalau terhitung masih ada beberapa kali misplay yang terjadi dari dia ya, mispositioning maksudnya. Jujur aku ngeliat yang terakhir itu dari Gigfam-nya mereka lumayan. Iya, mereka ke bawah, mereka overextend banget. Mereka defense Lord-nya sampai nyebrang sungai tadi. Yang kukira ya agak dalam dikit, tahan di belakang, mereka bisa balikin tadi. Ya, karena begitu banyak tadi ya dari berbagai sisi juga bisa untuk digagalkan kan. Karena tadi Federasi akan digagalin. Ya. Langsung kena Petrify tadi kalau nggak salah. Yap. Okay. Kunci utamanya yaitu tadi. Dapetin Aboy.
heavy spin dari Kiboy. Ini mungkin semua bisa akuin juga ya, heavy spin dari Kiboy yang dia berkali-kali lo nangkap Nael, dia bisa nangkep Kadera. Dia tangkep damage yang memang benar-benar itu utama lah, damage utama dari teman-teman Geek Farm sendiri dan itu berbahaya banget. Karena kalau misalkan kita lihat